Oke, untuk soal nomor 2, kita mengerjakan yang warna biru saja ya. Perhatikan grafik ini, kita diminta untuk menentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari kurva ini. Titik kritis itu ada 3 macam, yaitu dari batas interval, lalu ada titik stasioner, ada titik singular. Kalau dari gambar C, batas intervalnya di mana? Pertanyaannya dikit banget ya. Saya jawab sendiri aja deh. Masa cuman berapa orang nih? Cuman 5 orang. Ada yang bisa jawab batas intervalnya berapa sampai berapa? Batas intervalnya apa dan apa? Yang gambar C? X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Kalau titik stasioner, gambar C ya, gambar ini. Titik stasioner itu titik di mana turunannya sama dengan 0, turunan pertama. Nah, kalau turunan pertama sama dengan 0 itu biasanya kurvanya mulus itu dan dia itu di puncak atau di lembah. Kayak gambar A, titik stasioner itu yang ini dan ini. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kalau ini saya mau ngasih tahu istilah-istilah. Jadi kalau dia bilangnya titik, itu biasanya yang ditanya itu adalah X-nya. Kalau yang dibilang itu nilai, ini Y-nya. Walaupun terkadang titik itu koordinat lengkapnya, X, Y. Tapi lebih sering yang ini. Titik itu yang bagian X-nya, nilai itu yang bagian Y-nya. Jadi kayak yang gambar A, titik stasioner itu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kan di sini tuh turunannya sama dengan 0. Dia sedikit rata gitu. Dia rata sejenak. Kan dia ini naik, terus ini rata sebentar, terus turun gitu. Kalau ini turun, terus rata sebentar, terus naik. Itu di bagian yang ratanya itu titik stasioner. Jadi kalau di gambar C, yang jadi titik stasioner di situ adalah ini, X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Nah, kalau titik singular itu titik di mana turunannya tidak ada. Tidak punya turunan pertama di situ. Nah, saya pernah jelaskan di tutorial-tutorial sebelumnya, turunan tidak ada itu kalau digambarkan di grafik, dia itu runcing, tajam, nggak mulus. Ini kan kalau kurva A, kurva B, kurva C mulus semua nih. Kalau D itu ada tajamnya di sini sama di sini. Jadi kalau untuk gambar C, dia nggak punya titik singular karena mulus semua. Nah, jadi untuk titik kritis itu kita kumpulin semua. Jadi titik kritis nya adalah ini kita kumpulin semua. Ini saya buat notasi kurung kerawal aja ya. Notasikan dia itu himpunan titik. Jadi ada 0, ada 2 dan 3. Untuk gambar D, coba kita langsung saja. Titik kritis. Batas interval ada -1. Terus itu di X sama dengan 0 dia tajam.
Perhatikan gambar D, di X sama dengan 0 dia tajam, berarti di situ titik singular, berarti 0. Sama ini di X sama dengan 1 dia rata sejenak, apa itu? Sedikit rata sedikit kan? Garis singgungnya rata atau turunan pertamanya 0 gitu. Berarti ini 1, lalu di 2 dia tajam juga, berarti 2, lalu 3 sebagai batas interval. Begitu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang nanya? Dari tadi nggak ada yang ngomong. Paham atau enggak? Bisa lanjut atau enggak? Coba ini saya baca nama dari paling atas yang tampil di layar saya aja. Haura. Haura, gambar A, titik stasionernya di mana aja? Sorry, jangan titik stasioner ya. Titik kritis, semuanya langsung. Titik kritisnya di mana aja? Nggak open mic, apa nggak aktif? Kebetulan Dani mencet tadi menjawab. Ini mencet ke semua orang kan, bukan ke saya doang. Iya kayaknya. Dani yang gambar B, titik kritisnya mana aja? Halo? Oh, udah open mic tapi tadi keputus suaranya. Kalau ada kendala audio, di chat juga nggak apa-apa. Iya, udah on mic tapi nggak kedengaran. Kenapa ya? Udah on sih, cuman nggak ada ngomong ini. Atau Vilena? Vilena, nggak tahu ini kenapa. Vilena gambar B, titik kritisnya mana aja? Ini sebenarnya paling gampang dari semua soal kita malam ini. Sebenarnya saya nggak mau lama-lama di sini, tapi karena kalian nggak ada yang ngomong, saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Kalau Dani sih tadi chatnya paham. Kalau nggak paham ini nggak bisa lanjut ke bawah. Bawah itu lebih susah-susah. Bahkan saya yakin kita nggak bisa kejawab semuanya. Halo, siapapun deh ada yang bisa ngomong. Biar saya tahu kalian paham atau enggak. Setidaknya beberapa orang. Kalau nggak nyat berarti nggak paham ini. Daripada saya lanjut ke bawah soal-soal yang susah-susah, kalian nggak paham, percuma. Saya ngomong-ngomong tapi nggak ada yang paham. Lebih baik nggak ada kan tutorialnya kalau saya ngomong-ngomong tapi yang paham saya doang. Muhammad Lutfi, Harits, Abdurrahman, ini saya bilang semua ini. Alika, Valian, sama Sean. Titik kritis itu komplitnya udah saya buat di nomor C, jadi ada 3 macam ini.
batas interval, stasioner itu turunannya sama dengan 0. Kalau singular itu turunannya nggak ada. Oke, aduh, ya udah saya lanjut aja, nggak apa-apa, saya sendiri yang paham. Biar saya yang ikut ujian. Nomor 3, tentukan semua titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi-fungsi berikut dalam interval tertutup yang diberikan. Yang D ya. Seperti yang saya bilang di soal sebelumnya, ada 3 macam. Pertama, batas interval dulu. Nanti kalau nggak ada dikasih batas interval, berarti nggak usah ya. Nggak usah dibahas-bahas batas interval. Berarti nggak ada gitu. Batas interval berarti ini X sama dengan -1 dan X sama dengan 8. Nah, lalu kalau untuk stasioner sama singular, tadi kan saya bilang stasioner sama singular itu tentang turunan pertama. Berarti ini kita perlu nyari turunan pertama. Turunan pertamanya ada yang bisa jawab? Atau kalau udah pada mahir semua nyari turunan pertama, saya nggak nanya-nanya ke kalian mengenai cara nyari turunan pertama, langsung saya tulis gitu. Turunan pertama dari D, apa? Soal D maksudnya. Halo, soal kita masih banyak ke bawah. Masa masa kita dua nomor 20 menit gitu, atau 1 jam 2 nomor. Saya males sih buat lanjut ke bawah kalau di soal-soal yang gampang kalian nggak bisa. Nanti kalau di soal yang susah saya ngoceh sendiri tuh. Saya ngoceh sendiri, saya paham sendiri, kalian nggak paham. Percuma. Halo, halo. Ini nggak ada yang mau jawab? Turun pertama dari P. Oke lah, kayaknya ke bawahnya saya kerjain sendiri. Kayak saya lagi ngerjain soal buat diri saya sendiri aja. Jadi nggak apa-apa, nanti cepat. Yang penting saya selesai. Kalian paham atau nggak paham, itu urusan kalian. Tapi saya kembalikan kalian, kalian boleh nanti memotong saya pas saya mengerjakan sendiri. Kalian boleh memotong kalau kalian ada yang nggak dipahami. Dan di setiap selesai mengerjakan satu soal, saya kasih waktu sekitar 1 menit buat kalian melihat-lihat apakah ada step yang kalian mau tanyakan. Jadi P aksen ini adalah 2 dikurang 2x pangkat min sepertiga. Ini bisa saya tulis sebagai 2 dikali 1 kurang 1 per x pangkat sepertiga. Itu adalah P aksen X. Lalu kalau saya mau nyari titik stasioner, artinya saya mengatur P aksen X ini menjadi 0. Berarti saya akan punya 2 kali 1 kurang 1 per X pangkat sepertiga sama dengan 0. Ini bernilai 0 apabila yang di dalam kurung sama dengan 0. Yaitu apabila X-nya 1. Jadi saya punya titik stasionernya hanya ada 1 buah, yaitu X sama dengan 1. Untuk singular, itu ketika P aksen X-nya tidak ada. Tidak ada maksudnya itu biasanya dia tidak terdefinisi. Salah satu tidak
bentuk tidak terdefinisi itu kalau pembagian dengan 0. Jadi bentuk P aksen X ini akan tidak terdefinisi apabila ada pembagian dengan 0, yaitu apabila si X ini 0. Jadi saya punya titik singular, yaitu X sama dengan 0. Lalu kalau titik kritis, ini walaupun istilahnya banyak, kalian harus paham dan ngerti ya. Jadi singular itu Jadi kritis itu keseluruhan. Jadi titik kritis ini keseluruhan, di dalamnya ada batas, ada stasioner, ada singular. Ini istilah yang umum lah. Singular itu kan kalian tahu kalau sesuatu dibagi dengan 0 itu namanya singular. Stasioner ya udahlah. Situasi ini. Jadi kita kumpulin semua untuk menjawab titik kritisnya di mana aja. Yaitu X sama dengan, saya kumpulin dari yang paling kecil, -1, 0, 1, sama 8. Oke, untuk mencari nilai minimum dan maksimum, itu kita perlu mencari nilai fungsi di semua titik kritis. Ini global istilahnya. Jadi kita global itu artinya kan semua. Jadi kita perlu kaji semua titik kritis ini, nilai fungsinya berapa. Jadi saya perlu mencari P-1, berapa ya, bisa dicari nggak ya? P-1 itu -2 kurang 3, -5 ya. Perlu nyari P0 juga, kayaknya 0, oke. Perlu nyari P1, P1 itu 2 kurang 3, -1. Lalu P8, cari sendiri. Nah, nanti dari semua ini, bandingkan atau pilih ya. Oh, terserah kalimatnya. Bandingkan mana yang paling besar dan kecil. Jadi yang paling besar menjadi nilai maksimum, yang paling kecil jadi nilai minimum. Oke, untuk soal ini saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nilai maksimum seperti yang saya sempat bilang tadi, yang kalau dia bilang nilai, itu artinya Y-nya, nilai fungsinya. Berarti ini nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 4. Nilai minimumnya Y sama dengan -5. Oke, nggak ada yang bertanya, saya lanjut.
nggak paham, saya lanjut aja karena nggak ada yang bertanya. Nomor 4, tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Oke. Jadi monoton itu ada dua jenis. Monoton naik. Itu kalau f-aksen X-nya positif. Monoton turun kalau f-aksen X-nya negatif. Ini nanti kita itu disuruh nyari nilai X di mana dia monoton gitu. Monoton naik sama turun. Nanti jawabannya interval, bukan titik. Jadi kalau dua soal sebelumnya tadi itu tentang titik-titik, nah sekarang interval. Yang E berarti langkah pertama kita itu mencari H-aksen ya. H-aksen X, saya cari sendiri aja daripada nunggu kalian lama. 2/3 X pangkat min 1/3 dikurang 5/3 X pangkat 2/3. Ini bisa saya keluarin 1/3 X pangkat 1/3. Ini saya mengeluarkannya agar bentuknya bagus aja buat dilihat dan dianalisa nanti ke depannya. Biar nggak ada pangkat-pangkat negatif. Jadi ini saya keluarkan X pangkat min 1/3 dan 1/3. Nah, suku pertama itu yang tersisa adalah 2. Kalau suku kedua yang tersisa adalah 5X. Jadi, lalu saya akan cek tanda H-aksen di garis bilangan real. Ini mirip seperti mencari solusi pertidaksamaan seperti di bab 0 waktu itu. Seperti di bab 0 dulu. Ini pembuat 0 yang perlu kita tuliskan di sini adalah ada 0 dan juga ada 2/5. Jadi kan kalau X-nya 2/5, bagian ini kan jadi 0 tuh. Bagian ini enggak, jadi bukan 0 kali 0 jadi 0, jadi H-aksennya jadi 0. Kalau 0, kalau X-nya 0, bagian ini bukan 0, tapi ini jadi 1/0. 1/0 itu nggak boleh. Karena 1/0 itu nggak boleh, ini kita kasih bulat kosong. Ini bulat penuh, artinya dia bernilai 0 di situ. Nah, lalu kita perlu cek tanda di 3 daerah. Daerah ini, dan daerah ini. Paling gampang itu mensubstitusi X-nya 1. X sama dengan 1 itu dia ada di daerah sini. Kalau saya substitusi 1 ke sini, ini positif, yang ini negatif. Jadi negatif. Ingat lagi ya, mencek tanda itu kita cuma perlu tandanya positif atau negatif, nggak penting angka pastinya berapa. Ini selang-seling. Saya dapat peta seperti ini, jadi saya bisa mengatakan bahwa H monoton turun di X sama dengan minta hingga sampai 0 atau gabungannya ini 2/5 sampai tak hingga. Monoton naik di X sama dengan 0 sampai 2/5. Kalau ada yang 2/5 di sini, saya tadi bikinnya bulat penuh, tapi kok saya pas menjawabnya ini kurung biasa. Harusnya kan kalau di materi pertidaksamaan ini kurung siku. Nah, untuk tentang kemonotonan, itu tuh kita hanya yang tanda besar dari atau kecil dari aja, nggak ada pakai sama dengan. Tapi kalaupun misalnya kalian buat ini kurung siku, saya rasa
masih diperbolehkan. Karena ada beberapa buku yang membuat teori monoton naik monoton turun itu ada tanda sama dengannya. Di sini ada sama dengannya gitu. Oke, untuk soal ini saya kasih lagi waktu 1 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya jika ada. Nah, oke. Ini teorinya analog banget dengan yang tadi. Kalau tadi itu F monoton naik kalau F aksennya positif, F monoton turun kalau F aksennya negatif. Nah, ini analog banget. Jadi F cekung ke bawah, ke atas dulu aja deh. Cekung ke atas itu kalau tadi F aksen, sekarang F double aksen. Nah, cekung ke bawah kalau F double aksennya negatif. Titik belok itu titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Sekaligus dia itu di titik dia F double aksen C itu sama dengan 0. Dua sebelumnya tadi kan ini besar dari, ini kecil dari. Nah, kalau titik belok dia sama dengan 0. Tapi eh, tapi di kiri dan kanannya tanda F double aksen beda. Jadi ada tapinya ya, ada lanjutannya seperti ini. Karena kan bisa aja tuh nanti ini titik C, dia turunan kedua dia itu sama dengan 0, tapi di sebelah kirinya misalnya negatif, di sebelah kanannya negatif juga. Kalau kedua-duanya negatif, dia bukan titik belok. Kalau tadi ada tentang kemonotonan, kalau digambarkan kan seperti ini misalnya ya. Nah, gini, yang bagian hijau ini monoton naik, yang bagian kuning ini monoton turun. Di antaranya itu ada istilahnya titik balik, tapi di tutorial saya lihat nggak ada bahas-bahas titik balik, kita nggak usah tambah-tambah istilah. Kalau kecekungan itu, dia seperti ini. Paling gampang itu kurva X pangkat 3. Jadi ini sampai sini dia itu cekung ke bawah, lalu ini sampai sini cekung ke atas. Nah, nanti karena ada perubahan kecekungan, yang biru ini titik balik. Sebenarnya ini saya nggak perlu bahas-bahas konsep lagi ya. Orang kita cuma perlu bahas soal dan kalian juga nggak pernah ada yang mau ditanyakan karena udah paham kayaknya. Seharusnya saya langsung aja bahas-bahas soal.
Jadi untuk nomor C saya perlu turunan kedua, tapi karena yang diketahui baru fungsi aslinya, untuk tahu turunan kedua saya perlu turunan pertama dulu. G aksen X sama dengan 12X pangkat sepertiga kurang 4X. Lalu untuk turunan kedua, 4X pangkat min 2 per 3 dikurang 4. Ini biar gampang saya tulis jadi 4 dikali 1 per X pangkat 2 per 3 dikurang 1. Nah, lalu seperti soal sebelumnya tadi, saya perlu cek tanda G double aksen di garis bilangan. Yang perlu saya tulis itu hanya titik X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, dia nggak boleh, X-nya nggak boleh 0 untuk turunan kedua. Lalu saya akan cek tanda di kiri dan kanan. Saya coba tes X-nya 1, yaitu di sekitar sini. Kalau X-nya, oh sorry. Yang perlu kita tulis selain 0, ada juga 1. 0 ini saya tulis karena dia nggak boleh per 0 kan. Saya buat kosong. Lalu ada 1. 1 itu yang membuat di dalam kurung ini bernilai 0. Ini kan 1 per 1 kurang 1 jadi 0. Ini saya buat bulat penuh. Lalu saya akan cek tanda di yang paling kanan. Misalnya saya tes angka X sama dengan 8 misalnya. Jadi 1 per 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 itu 4. Seperempat kurang 1 negatif. Kali 4 jadi negatif. Ini tandanya tetap. Saya sudah pernah ajarkan di pernah kak ya? Soalnya ini bab 0 ya. Bab 0 kan dengan Bapak. Saya lupa. Kalau di kelas lain sih saya pernah ajarkan cara mengetahui tanda di setiap daerah. Jadi pertama itu kita cari tanda di salah satu daerah dulu, nanti daerah lainnya bisa tahu. Saya nggak usah ajarin di sinilah. Kalian pakai cara kalian sendiri yang udah pernah kalian tahu ya, dan pernah diajarkan ke kalian oleh siapapun itu. Lalu dari tanda ini, saya bisa menyebutkan bahwa G itu cekung ke bawah di X sama dengan 0 sampai 1, terus 1 sampai tak hingga. Cekung ke atas di X sama dengan min tak hingga sampai 0. Kalau titik belok, dari kalimatnya aja titik, berarti ini satu titik aja, beda dengan yang tadi interval. Ini kita lihat, di mana sih dia terjadi perubahan kecekungan, perubahan tanda, yaitu di X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1, walaupun di turunan keduanya di 1 itu sama dengan 0, tapi perhatikan di sini tandanya negatif, sebelah kirinya, sebelah kanannya negatif juga. Jadi dia itu bukan titik belok. Oke, untuk soal ini saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya, betul. Titik belok itu di titik di antara perubahan tanda. Ya, jadi di tanda ini, di garis bilangan ini, kalau ada tanda yang berubah, yang beda kiri dan kanannya, dia itu titik belok gitu. Oke, saya ada yang keliru ternyata. Di sini pembuat nolnya itu, kalau nol ini kan perlu dituliskan karena di situ dia tak terdefinisi ya, nggak boleh per nol. Makanya kita perlu listkan nol di sini. Nah, suku yang di dalam kurung ini, bernilai nol kalau X-nya 1. Nah, ada satu lagi saya lupa ternyata. Ada satu lagi yaitu min 1. Min 1 kalau dipangkatkan 2/3 itu jadi positif 1. Nah, nanti 1 per ini kurang 1 kan jadi 0 juga tuh. Atau kita bisa tuliskan yang ini, ada lagi sama dengan ke sampingnya, yaitu 1/X⁻⁻³ plus 1 dikali 1/X⁻⁻³ min 1. Nah, jadi dari suku yang ini kita dapat X-nya min 1, dari suku yang ini kita dapat X-nya positif 1. Untung saya cek-cek lagi sebelumnya. Berarti untuk tanda, tadi kalau di yang paling kanan kita tes misalnya 8, 8/1/3 kan 2 ya. Setengah kurang 1 negatif, ini positif berarti ini negatif. Ini serang seling aja. Negatif, positif, negatif, positif. Jadi cekung ke bawahnya itu untung saya ngecek-cek lagi. Min 1 sampai 0, terus 1 sampai tak hingga. Kalau cekung ke atasnya min tak hingga sampai min 1, lalu 0 sampai 1. Titik belok berarti ini ada 2, yaitu di min 1. Oh, sorry. Tanda ini adalah pas melewatin 1, iya ini positif, pas melewatin 0 ini positif. Ya, untuk tahu tanda agak harus hati-hati juga ya. Cekung ke bawah, oh ya banyak salah jadinya. Gara-gara salah bikin tanda daerah-daerah. Titik belok hanya min 1 sama 1. Udah bener gak ya? Oke, udah bener. Untuk tahu tanda daerah-daerah ini kalian harus hati-hati ya. Saya tadi sempat salah beberapa kali. Jadi itu kita faktorin dulu. Jadi paling sederhana. Nah, baru nanti kita listkan dia min 101. Nah, angka min 1 sama 1 ini kan asalnya dari ini. Ini min 1. Kalau ini si 1. Kalau 0 itu kan kita tuliskan aja tuh. Karena dia nggak boleh 0 gitu. Nah, kita tahu tanda di salah satu daerah. Untuk tahu tanda di daerah lain, kita cek ke sini. Pas dia, ini kan min negatif. Pas dia melewatin si 1, 1 itu asalnya dari mana? Dari ini. Ini pangkatnya ganjil. X-nya itu bisa kita bilang ini pangkat ganjil, pangkat sepertiga itu.
Kalau pangkatnya ganjil, tandanya berubah jadi positif. Nah, kalau 0 itu kan sebenarnya nggak ada di sini. Karena nggak ada di sini, sumber dari 0 itu, ini tandanya sama aja. Nanti di sini tandanya berbalik lagi di negatif. Ini di bab 0 sih, kalau saya ajarkan kalau di kelas lain. Oke, kita lanjut. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Kita kerjakan yang B. Tadi apa? Tentukan semua titik kritis, kayak tadi ya. Jadi langkah pertama kita nyari G aksen. Ini kan yang soal B itu nggak ada dikasih batas interval. Jadi kita nggak usah bahas-bahas interval di sini. G aksennya adalah 26X pangkat 8/5 dikurang 26X. Itu turunan pertama, ini bisa saya tulis sebagai 26X-nya, saya keluarin. Berarti ini sisa X pangkat 3/5 dikurang 1. Perlu titik kritis ya? Oke. Jadi titik kritis kita list. X sama dengan, di sini nggak ada batas interval, berarti kita fokus ke stasioner. Titik stasionernya adalah X sama dengan 0, itu yang membuat suku ini 0. Kalau X-nya 0 kan yang ini 0, yang ini enggak. Jadi 0 kali bukan 0 sama dengan 0. Kalau kita fokus ke suku ini, dia bernilai 0 kalau X-nya 1. Hanya 1 tuh, hanya X sama dengan 1. Min 1 enggak. Karena min 1 kalau kita pangkatkan 3/5, 3/5 itu bisa kita bilang sebagai pangkat ganjil. Ini nanti min 1. Oh, sorry. Min 1 pangkat ganjil itu, oh ya, min 1. Sorry. Yang nggak boleh itu min 1 pangkat genap. Misalnya pangkat, sorry, boleh juga ya. Eh, Pangkat akar gitu. Akar tapi genap. Nah, ini yang nggak boleh. Kan jadi akar min 1 kan nggak boleh. Tapi kalau min 1 pangkat pecahan pecahan tapi ganjil itu boleh. Kita punya dua buah titik kritis. Ada lagi nggak ya? Untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Uji turunan pertama. Nah, oke. Dari titik kritis ini, eh kalau tadi yang global, tadi saya sempat tuliskan istilah global. Ini saya sempat tuliskan istilah global. Kalau istilah global itu kita hitung semua nilai fungsinya di titik-titik kritis. Nanti kalau titik kritisnya ada 100, kita perlu hitung nilai fungsi di 100 titik itu. Lalu kita lihat mana yang paling besar sama mana yang paling kecil. Nah, kalau lokal, itu kita nggak perlu ngitung nilai fungsi di semua titik. Kebetulan ini titiknya cuma 2 juga sih, jadi kita pakai cara tadi juga sebenarnya bisa. Jadi untuk tahu nilai minimum dan maksimum, ada dua cara. Cara satu itu uji turunan pertama namanya. Jadi uji turunan pertama itu kita cek tanda G aksen di garis bilangan. Seperti biasa kita list titik-titik yang ada yaitu 0 dan 1. Kita cek tanda daerah seperti biasa juga. Misalnya berapa ya? Misalnya X sama dengan 32 di sini. X sama dengan 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Kita substitusi ke sini. X-nya ganti dengan 2 pangkat 5. Bagian ini jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kita kurangin 1 positif. Kali positif. Berarti dia positif.
Untuk tahu daerah yang tengah ini, kita lihat di sini, dari sini kita akan melewati X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu asalnya dari sini. Bentuk ini bisa kita anggap sebagai pangkat ganjil, jadi ini tandanya berubah. Kalau X sama dengan 0 itu asalnya dari sini, ini jelas pangkat ganjil, tandanya berubah juga. Jadi positif. Setelah tahu tanda G aksen, jadi nanti kalau ada titik ini misalnya, kalian fokus ke titik 0 misalnya, kalau sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif, itu dia maksimum lokal. Jadi saya tulisan deh. Misalnya kalau persis di dia, nilai G aksennya sama dengan 0. Oh, nggak usah saya tulis deh. Persis di dia nilai G aksennya sama dengan 0. Kalau di kirinya positif, di kanannya negatif, itu maksimum lokal. Satu lagi, kalau di kirinya negatif, di kanannya positif, itu minimum lokal. Nah, oke. Dari tanda G aksen yang kita punya, berarti kita bisa katakan nilai maksimum lokal itu adalah di titik X sama dengan 0. Berarti kita perlu nyari G 0. Kita substitusi ke Gx, kita dapat 4. Kalau minimum lokal, itu di titik G 1. Kita substitusi ke Gx, 10 kurang 13 min 3 tambah 4, 1. Udah dapat ini. Lalu ada namanya uji turunan kedua. Ini dua cara aja ya. Salah satu aja kalian pilih. Kalau di soal disuruh dua-duanya. Jadi uji turunan kedua itu kalian perlu nyari G double aksen. Nyari G double aksen ini cukup masih gampang lah ya. G double aksen itu adalah kita turunkan G aksen sekali lagi. Jadi 26 kali 8 per 5 berapa ya? Agak susah ya. Ya udah saya tulis 26 kali 8 per 5 aja. X pangkat 3 per 5 dikurang 26. Nah, kalian perlu nyari G double aksen 0. Oh, ini kebetulan gampang. Dapat min 26. Oke. Sebentar, saya tulis konsepnya dulu deh di bawah. Kayak tadi. Jadi kalau kalian dapat G double aksen C-nya negatif, ini GC-nya ini maksimum lokal. Kalau kalian dapat G double aksen C-nya positif, GC-nya minimum lokal. Ini saya nggak salah tulis ya, nggak terbalik. Jadi kalau ini kecil dari 0, ini maksimum lokal. Kalau ini besar dari 0, ini minimum lokal. Jadi kita cari G double aksen 0, kita akan dapat hasilnya min 26, kan negatif tuh. Jadi maksimum lokalnya G0, sama kayak cara tadi. G double aksen 1, ini gampang juga. Agak susah ya nyarinya. Oh, bisa. Berarti 26 kali 3 per 5 ya. Ini kan positif nih. Jadi kita katakan dia minimum lokal. Kalau yang lokal-lokal seperti ini, maksimum lokal atau minimum lokal, jawabannya bisa lebih dari satu ya. Jadi maksimum lokalnya ini dan ini gitu. Jadi tergantung. Kan nanti kalau kita punya, ini kan kebetulan cuma ada 2 titik. Titik kritisnya cuma ada 2. Kalau misalnya kita punya 4 titik, kalau kita misalnya pakai uji turunan kedua,
kan kita cari tuh G-double aksen setiap titiknya ada 4 buah kan. Jadi kalau G-double aksen titik pertama misalnya positif, G-double aksen titik kedua positif juga, ya berarti kedua-duanya minimum lokal. Jadi boleh ada 2. Boleh lebih dari 1. Kalau yang global tadi di soal sebelumnya, hanya ada 1, yang paling maksimum dan yang paling minimum. Ini ada 2 cara. Kalau uji turunan pertama itu kita urusannya dengan interval, cari-cari tanda, daerah. Kalau uji turunan kedua, kita fokus langsung ke titiknya, G-double aksen di titik tersebut. Oke, soal ini saya kasih waktu lagi 1 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Ini itu tadi pagi saya udah ngajar juga buat kelas lain. Oh, di kelas lain tadi saya nggak hitung sampai selesai ternyata. Di kelas ini aja saya hitung sampai selesai. Karena soal ke bawah itu saya yakin bakal sangat susah. Saya takut kalian tambah pusing dan nggak paham. Jadi lebih baik di soal-soal awal aja saya lama-lamain. Dengan harapan kalian bisa paham. Ini saya kasih waktu ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut. Tentukan interval kemonotonan, interval kecekungan, dan titik ekstrim lokal. Di jam 20.20 berarti udah sejam ya. Udah sejam. Dan titik ekstrim lokal dari fungsi-fungsi dengan turunan berikut. Nah, kalau ini kita udah dikasih tahu turunan pertamanya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari turunan pertama lagi. Interval kemonotonan. Tadi saya sudah jelaskan kalau kemonotonan itu kita berurusannya dengan turunan pertama. Jadi tanda F aksen. Kalau kemonotonan atau kecekungan itu kan kita urusannya dengan interval. Jadi kita harus bikin tanda-tanda interval kayak gini. Terus kita perlu menuliskan titik-titik yang penting, yaitu titik-titik kritisnya ya. Titik kritis itu yang kita fokus ke stasioner aja, karena kan di sini pasti punya turunan, nggak ada singular, nggak ada batas interval juga. Jadi titik stasionernya kalau f aksennya 0. Berarti kalau ini 0. Ini udah dia faktorin jadi gampang. Berarti titik-titik ekstrimnya ada 0, 1, sama 2. Semuanya bulat penuh. Lalu kita cek tanda, paling gampang paling kanan, misalnya angka yang gede, misalnya 3 deh. Nggak gede juga ya. 3 disubstitusi ke sini, kalau yang ini positif, yang ini positif, yang ini positif. Berarti dikaliin semua jadi positif. Ini tandanya selang-seling sih. Semoga kalian bisa mencari sendiri ya kenapa ini selang-seling. Mau saya jelaskan, ya saya bilang deh, ini kan pangkatnya ini kan pangkat 3 ganjil. X kurang 1 ini pangkat 1 ganjil juga. X kurang 2 ini pangkat 1 ganjil juga. Jadi kalau ganjil, ini kan tadi positif, dia mau melewati 2. 2 ini asalnya dari sini, pangkatnya ganjil, berarti berubah tanda. Melewati 1, 1 ini pangkat ganjil berubah tanda. 0 ini dari sini, pangkat ganjil juga berubah tanda. Jadi kita bisa dapat tanda semua daerah. Dari tanda-tanda ini, kita bisa katakan F itu monoton naik di X sama dengan
0,1, lalu 2, tak hingga. Monoton turun di X sama dengan min tak hingga sampai 0, 1 sampai 2. Kalau kecekungan, kita perlu F double aksen. Kalau di kelas sebelum-sebelumnya tadi, saya F double aksen ini saya minta ide dari mahasiswanya, nyari F double aksen, tapi di sini nggak usah deh. Untuk nyari F double aksen, berarti kita turunkan si F aksen sekali ya. Nah, berarti kita perlu menurunkan ini. Ini kan kali-kali nih, ini kali ini, kali ini. Menurunkan perkalian itu ada rumusnya UV aksen, UV diaksenin gitu. Tapi ini kita jangan pakai yang itu, bakal susah karena ini ada perkalian 3 buah. Ini solusinya kita jabarkan aja dia, biar nggak perkalian-perkalian. Pertama saya kaliin yang 2 suku terakhir, jadi X kuadrat kurang 3X plus 2. Lalu saya kaliin dengan X pangkat 3, dapat X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3. Itulah yang akan kita turunkan. Kita bakal dapat 5X pangkat 4. Saya nulis mana jadi 54. 5X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3 plus 6X kuadrat. Ini bisa saya keluarin X kuadrat. Ini jadi 5X kuadrat kurang 12X plus 6. Untuk tahu titik-titik, calon titik-titik beloknya, maksudnya titik-titik yang perlu kita gambarkan di garis bilangan, yang kayak F aksen tadi. Kalau F aksen tadi kan udah langsung kelihatan titik-titik apa yang perlu kita buat di garis bilangan. Kalau yang ini kan berarti kita perlu nyari pembuat nol dari F double aksen ini. X berapa aja sih yang membuat ini nol? Ini kan udah dalam bentuk perkalian nih. Berarti salah satunya ini udah jelas X sama dengan nol. Nah, tapi untuk suku yang ini kita perlu faktorin ya. Ini pemfaktorannya agak susah. Jadi itu agak agak sulit memfaktorkan secara langsung. Jadi ini kita perlu pakai rumus ABC aja. Rumus ABC itu bisa untuk semua kasus ya. Itu cara bisa untuk semua kasus fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, ya fungsi kuadrat. Tapi kalau bisa difaktorin, faktorin aja, nggak usah rumus ABC. Itu rumus ABC itu agak lebay gitu. Ini kalau kita sama dengan 0 kan, X1, 2-nya itu adalah pakai rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini kita akan dapat 6 plus minus akar 24 itu, akar 24 itu 4 kali 6 ya. Akar per kali 6, berarti 2 akar 6. Terus ini saya bagi 10, akar 6 per 5. Saya cek ke sini dulu deh, biar nggak salah-salah nantinya, daripada malah bikin bingung. Akar 3 ya? 24 itu 24 kan? 144 kurang 120, 24. Akar 24. 12,
30 kali 4, 120. 24. Akar 24 itu 2 akar 6 kan ya? Kalau kita bagi 5, kalau kita bagi 10, oh yang tadi yang salah berarti. Ini yang benarnya. Oke. Jadi kita udah tahu tuh titik-titik apa aja yang kita gambarin di garis bilangan. Tanda F double aksen. Ada 6 kurang akar 6 per 5. Ada 0. Ada 6 kurang akar 6 per 5 itu positif ya? Akar 6 itu sekitar berapa ya? Nggak nyampe 3 kan? Iya, ini positif ya. Berarti nolnya yang paling kiri ya. Nolnya yang paling kiri, lalu 6 kurang akar 6 per 5. Kok tadi ini bisa saya bikin 6 ya? Salah berarti ya. Ini 6 plus akar 6 per 5. Kita cek tanda, misalnya tanda yang mana ya? Atau ini kalian lanjutkan sendiri ya, soalnya di kelas sebelumnya tadi saya nggak sampai selesai. Kita ambil aja misalnya angka di sini itu gede ya, misalnya 7 gitu. 7 kan di sini. Kita substitusi ke sini, pasti yang bagian ininya positif. 9. Ini positif, selang-seling. Kalau min 1 berapa ya? 1 kali 5 plus 12. Oh, malah positif ya? Oh iya, kan melewati 0, 0 itu kan dari X pangkat 2. Gini ya. Oke, ini tandanya nggak berubah ternyata. Nah, berarti ini F cekung ke bawah di X sama dengan dari 6 kurang akar 6 per 5 sampai 6 plus akar 6 per 5. Kalau cekung ke atas, dari min tak hingga sampai 0, lalu dari 0 sampai 6 kurang akar 6 per 5, lalu dari 6 plus akar 6 per 5 sampai tak hingga. Kalau titik belok, lihat perubahan tanda kecekungan, yaitu di X sama dengan 6 plus akar 6 per 5. Dan juga negatifnya ya. Oh, soal ini kalian nggak harus sampai selesai. Misalnya di ujian, itu tuh kalian nggak wajib banget sampai selesai. Kalian paham konsepnya aja, apa yang mau kalian hitung. Kalian hitung F aksen, kalian buat tanda-tanda gini. Kalian hitung F double aksen, kalian buat tanda-tanda gini, itu udah sangat cukup kok. Jadi nggak sampai hasil akhir pun masih sudah bagus. Soal ini saya kasih waktu 1 menit kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, kita lanjut. Ini sudah saya cek di kurve grafik, udah benar. Di kelas sebelumnya tadi saya nggak ngitung sampai akhir sih. Saya suruh mereka lanjutkan sendiri aja. Oke, kita lanjut nomor ini ya. Misalkan f suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut. Nah, ini yang dikasih ke kita itu grafik turunan, grafik f aksen, bukan grafik f. Jadi ini kita cukup diputar-putar nanti tuh pemahamannya. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari fungsi. Kalau interval kemonotonan, itu kan kalau f aksennya positif, monoton naik ya. Monoton naik, itu kan kalau f aksennya positif. Saya tulis aja nggak ya? Ya, saya tulis deh. Itu kalau f aksen x-nya positif, yaitu ini udah grafik f aksen. F aksen positif itu artinya kalian lihat aja kurvanya yang di atas tumbuh x. Yang dari sini sampai atas. Di x berapa saja gitu. Yaitu minta hingga sampai -1, terus 0 sampai 2, lalu 2 sampai tak hingga. Kalau monoton turun, f aksennya negatif, yaitu dari -1 sampai 0. Kalau udah tahu monoton naiknya yang mana, kalau monoton turun pasti komplement dari ini, pelengkap atau lawan dari ini. Lawan dari jawaban pertama pasti itu yang si turunnya. -1 sampai 0. Kalau kecekungan, kalau cekung ke atas itu kan kita nyari yang F double aksennya positif. Nah, ini yang dikasih ke kita grafik F aksen. Untuk tahu grafik F double aksen, itu kan kayak kemiringan garis singgung. Atau kapan dia turun, kapan dia naik. Kalau turun, berarti F aksennya positif. Maksud saya kalau dia turun, aksen dari F aksennya positif, berarti itu kan turun kedua. Turunan kedua ini kan aksen dari F aksen, turunan dari turunan pertama. Jadi kita lihat aja kapan turunan pertama ini turun. Turunan pertama grafik biru ini turun, berarti itulah F double aksennya negatif gitu. Kalau F grafik yang biru ini naik, itulah F double aksennya positif. Jadi ini kita bisa dapat, tinggal kita lihat kapan sih F aksen itu naik, yaitu dari -3/5 sampai 4/5. Ini naik dulu ya, sama 2 sampai tak hingga. Kalau cekung ke bawah, itu kan F double aksennya negatif. F double aksen itu adalah aksen dari F aksen. Hubungan turunan dengan kurva itu naik turun naik turun. Jadi tinggal kita lihat aja kurva biru itu kapan dia turun. Yaitu ya pasti komplement dari jawaban pertama juga. Yaitu minta hingga sampai -3/5, 4/5 sampai 2. Lanjut, titik ekstrim lokal.
dari F dan jenis-jenisnya. Seperti yang udah sering kita bahas tadi, titik ekstrim itu titik-titik di mana dia stasioner atau singular atau oh ya kalau batas interval nggak termasuk ya. Karena kita di sini bahas lokal doang. Kalau lokal itu kita nggak mempedulikan batas interval. Apalagi kalau kalian lihat kurva biru ini dikasih tanda kayak panah gini. Ini artinya dia tuh lanjut sampai ke atas, lanjut sampai ke atas. Artinya nggak ada batas. Kan dari tadi kita ini nggak minta hingga atau posita hingga kan, artinya nggak pakai batas. Maka ini titik ekstrim lokal. Dia bilangnya lokal. Tinggal kita lihat di sini nggak ada singular pasti karena di sini kurvanya mulus semua, nggak ada tajam. Yang adanya stasioner, yaitu di titik mana saja. Oh ya, sorry. Baik lagi ini kan kurva F aksen. Ingat titik ekstrim lokal itu salah satunya titik stasioner. Itu ketika F aksen X-nya atau F aksen C lah. F aksen C-nya sama dengan nol. Ya, yaitu di mana saja F aksennya nol. Ini udah kurva F aksen ternyata. Ini udah kurva F aksen. Jadi tinggal kita lihat kurva biru ini bernilai nol di mana? Bernilai nol itu maksudnya memotong sumbu X atau menyinggung. Di mana saja? Yaitu di X sama dengan min satu. Saya bikin kurung kerawal aja. Min satu sama terus nol terus di 2. Ini saya bikinnya kurung kerawal. Itu artinya himpunan titik-titik. Jadi titik min satu, titik nol, titik 2. Beda dengan tadi yang kurung biasa ini tuh ini notasi interval. Lalu apa lagi tadi ya? Oh ya, tentukan semua nilai C sehingga CFC adalah titik belok. Titik belok itu titik di mana terjadi perubahan kecekungan, yaitu yang F double aksen sebelah kirinya misalnya positif, sebelah kanannya negatif. Ya, tinggal kita lihat tadi kan, kapan si F aksen ini naik terus turun, turun terus naik gitu. Yaitu di min 3/5, 4/5 sama 2. Sebenarnya bisa juga dari kecekungan tadi. Interval kecekungan ini kalian lihat aja loncat dia berubah-ubahnya di mana. Batas-batasnya di mana. Misalnya ini kan minta hingga sampai min 3/5 itu cekung ke bawah. Terus min 3/5 sampai 4/5 cekung ke atas. Berarti kan di min 3/5 itu ada perubahan. Nah, makanya min 3/5 termasuk. Begitu juga dengan 4/5. Kalau min 3/5 sampai 4/5 cekung ke atas, tapi 4/5 sampai 2 cekung ke bawah. Berarti di 4/5 ada perubahan. Yang 2 begitu juga, 4/5 sampai 2 ke bawah, 2 sampai tak hingga ke atas. Makanya 2 termasuk juga. Soal ini saya kasih waktu 1 menit lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Walaupun dari tadi nggak pernah ada yang nanya, nggak apa-apa, saya kasih waktu aja.
Oke, saya lanjut. 24,5 masih cukup sih. Mensketsakan grafik ini cukup melelahkan karena itu dia membahas hampir semua konsep yang udah dipelajari sebelumnya. Jadi saya masih mikir-mikir bahas nggak ya. Karena kalian juga kan nggak semangat ya saya lihat. Jadi kayak saya ngerjain sendiri. Kalau saya mau ngerjain sendiri, mas saya milih nggak ngerjain. Aduh, bahas aja lah ya. Tapi kayaknya nggak usah lengkap-lengkap. Oke, ini saya kasih eh, tips tips atau konsep ya. Kalau disuruh menggambarkan, kalau disuruh mensketsakan kurva. Pertama, yang paling sederhana dulu aja, yang penting. Itu kan yang paling penting dan sederhana itu adalah mencari titik potong dengan sumbu utama. Nah, sumbu aja deh saya bikin. Saya takut juga pakai istilah sumbu utama, takut salah. Sumbu X, sumbu Y ya maksudnya, titik potong. Itu kan pelajaran SMP ya, nyari titik potong sumbu X, titik potong dan sumbu Y itu adalah pelajaran SMP, jadi gampang. Jadi yang kedua, apa bab-bab yang udah kalian pelajarin? Kalau bab 0 kan tentang matematika dasar, tentang pertidaksamaan, tentang nilai mutlak, tentang fungsi. Nah, itu nggak usah deh, itu bab 0. Itu untuk dasar aja. Bab 1 tentang limit. Nah, jadi untuk mensketsakan grafik, kita perlu bahas-bahas limit. Limit, ada tentang kekontinuan juga, dan juga tentang asimtot. Bab 3 kalian belajar, bab 2 kalian belajar apa? Turunan pertama ya? Dan turunan kedua juga sih. Ya, saya kasih tahu deh. Ini, ini pelajaran SMP. Pelajaran SMP atau saya katakan bab 0 dah. Ini bab 0. Kalau yang ini bab 1. Ini sama ini bab 2. Oke, jadi ini kita bahas semua konsep lagi. Untuk soal nomor A, ini yang 1 sampai 4 ini bukan langkah-langkah ya. Ini bukan langkah-langkah, hanya untuk ini berupa info-info apa aja yang perlu kalian bahas agar kalian bisa mensketsakan grafik. Saya mau katakan untuk menggambarkan kecekungan itu agak sulit. Jadi seminimal mungkin pas ujian seminimal mungkin itu kalian bisa 1 sama 3 ini, 1 sampai 3 ini. Seminimal mungkin. 4 itu bagus. Kalau bisa 4 juga bagus. Saya tulis deh daripada nanti kalian nggak merhatiin tapi cuma membaca catatan. Seminimal mungkin yang hijau. Nah, terus kalau yang dua itu, yang nomor 2 itu tuh nggak untuk semua, itu bukan untuk semua soal, tapi hanya soal-soal yang perlu aja. Misalnya soal-soal yang ada perperannya, yang ada pecahan atau bentuk-bentuk akar.
Oh. Baru pakai yang kedua. Baru pakai yang nomor 2. Kalau soalnya gampang, nggak usah. Nggak usah bahas-bahas limit sama ke kontinen atau asintot. Nah, jadi untuk soal nomor A, pertama kita titik potong. Dengan sumbu Y misalnya. Sumbu Y dulu. Saya mau istirahat, jadi saya mau nanya ke kalian deh. Cara nyari titik potong dengan sumbu Y gimana ya? Biar saya sambil nunggu kalian menjawab. Cara nyari titik potong dengan sumbu Y. Gimana? Cara nyari titik potong dengan sumbu Y? Tadi saya sempat bilang itu pelajaran SMP. Ayo, masa lupa? Ini udah pada live ini. Bukan karena pengajarnya nggak menarik kan? Perasaan di dua kelas lainnya baik-baik aja soalnya. Sorry, sorry. Halo, ini titik potong yang sumbunya cara nyarinya gimana? Ini nggak tahu atau malas menjawab atau malas open mic atau apa ya? Atau lah, cuman on cuman join Zoom terus ditinggal atau apa ini? Saya pas jadi mahasiswa sering juga sih kuliah online, sering juga saya santai-santai pas kuliahnya sambil tidur gitu. Tapi saya tetap merhatiin kalau dosen nanya saya tetap jawab walaupun kadang telat jawabnya. Atau jadwalnya nih malam-malam nggak cocok karena jadwal awalnya kan sore, tapi kan ada yang bentrok atau apa gitu. Kalau kalian masih bisa nggak bisa masih nggak bisa malam-malam, kalian sampein ke bapak. Nggak bisa tutorial malam gitu. Ada ini ada itu biar dicari solusinya, cari jadwal lain, biar diomongin di grup jadwal kapan yang bisa gitu. Ini masa saya nanya cara nyari titik potongan sumbu Y nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawabnya nggak tahu apakah antara nggak ngerti atau malas open mic atau lagi sibuk atau apa atau merasa pertanyaan terlalu gampang jadi malas mengeluarkan suara untuk jawab pertanyaan yang gampang saya nggak tahu. Padahal di ITB itu kan kebanyakan fakultas teknik ya. Satu dua aja yang SBM atau apa satu lagi yang seni FSRD. Dua itu aja kan yang non teknik. Kalau teknik sama FMIPA wajib lah hal-hal gampang gini ngerti. Pertanyaan mudah kayak gini aja nggak ada yang jawab gimana nanti soal ini misalnya anggapan saya karena nggak ngerti karena nggak ngerti misalnya saya nganggap soal gampangnya nggak ngerti gimana nanti soal-soal tentang limit lah turunan lah aplikasi turunan lah gimana mau jawab soal yang kayak gitu. Anak SMP aja bisa jawab loh ini cara nyari titik potong dengan sumbu Y ini tuh bukan rumus bukan apa bukan macam-macam kalau Permisi Kak. digambar kan gini ya kalau digambarkan misalnya gambar sembarang gini titik potong sumbu Y itu yang mana ya yang ini itu terjadi kalau apa ya kalau si X ini nol. Kalau X-nya nol berapa ini gitu.
Kalau titik pertemuan sumbu X gitu juga. Contohnya mana? Contohnya ini. Titik pertemuan sumbu X itu apa? Yaitu kalau si Y-nya ini 0. Ini istilah lainnya akar-akar. Nanti kalau ada bahasa saya nyampe istilah akar-akar bingung lagi itu apa gitu. Nggak usah saya hapus deh. Nyari titik pertemuan sumbu Y, kita set X-nya 0, lalu kita cari Y-nya berapa. Y sama dengan, nggak usah saya tulis deh, ini langsung aja. Di set X-nya 0, cari Y-nya berapa. Ya udah, substitusi aja. Ganti ini 0, X-nya dengan 0. Ini 0, ini 0, sisa 2. Jadi 0,2. Ini tuh buat nanti kita tahu kurva yang mau kita gambar itu dia melewati titik-titik apa aja loh. Titik-titik apa aja ya gitu. Biar kita bisa mensketsakannya. Terus saya mau ngasih tahu juga kalau kalian disuruh mensketsakan, jangan jawabannya itu gini doang. Misalnya gini, sketsakan grafik sin X. Jangan gini doang. Tapi harus ada titik-titik, nggak harus lengkap banget titik-titiknya, tapi satu atau dua atau tiga titik aja. Misalnya ini titik P gitu, ini titik 2P, dikasih tahu itu titik apa. Kalau cuma gambar-gambar doang, kalau saya yang memeriksa, itu bakal saya nolin. Tahun kemarin tuh saya ada beberapa jadi pemeriksa kuis, banyak yang ngerjain kayak gitu. Kalau tahun ini saya nggak ada memeriksa-meriksa, cuman mengajar aja. Karena tahun ini saya udah nggak mahasiswa, jadi waktu saya udah terbatas. Kalau tahun kemarin saya masih mahasiswa, jadi kerjanya cuma belajar. Hmm, oke. Kalau titik potong dengan sumbu X, yang kita set itu Y-nya yang 0, lalu kita cari X-nya berapa. Jadi kita akan nyari 6X pangkat 5 kurang 10X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Kita cari X-nya berapa. Kebetulan ini susah buat dilanjutin. Sulit, jadi nggak usah lanjut. Seperti yang saya bilang tadi di awal, yang 4 buah saya tulis ini tuh bukan langkah-langkah, bukan kewajiban juga, hanya berguna untuk kalian nanti dapat info-info apa aja untuk mensketsakan grafik. Jadi kalau ada yang susah, nggak usah lanjutin, nggak usah habis-habisin waktu buat mencari-cari yang susah. Misalnya mencari titik potongan sumbu Y juga susah, nggak usah lanjut juga. Kita dapat info ini kan, dia melewati 0,2 gitu. Terus kita nggak usah membahas-bahas limit kekontinuan sama asimtot karena ini polinom biasa. Karena polinom biasa pasti kurvanya itu kontinu-kontinu aja. Nggak ada yang putus, nggak ada yang mendekati suatu garis gitu. Kalau saya tanya mendekati suatu garis itu saya maksudnya membahas apa? Bisa jawab nggak ya? Pasti nggak bisa. Kurva kalian itu mendekati garis apa gitu? Mendekati tapi nggak pernah menyentuh, itu tuh saya lagi membahas apa? Kurva merah itu mendekati garis putus-putus hitam tapi nggak pernah menyentuh, itu saya lagi ngomongin apa? Ya udah, saya nggak mau bahas, nggak mau habis-habis waktu tentang ini. Pertanyaan yang gampang aja tadi nggak ada yang mau jawab, antara nggak mau atau nggak bisa. Gimana pertanyaan tentang yang ini? Kita lanjut nyari-nyari f-aksen, nyari-nyari info apa aja yang kita dapat dari f-aksen. Di sini kan kita punya Y, berarti kita cari Y aksen sama dengan 30X pangkat 4 kurang 30X pangkat 2. Udah itu. Titik stasioner kali ya? Kita bisa dapat titik, atau langsung aja ke monotonan ya. Kan dari kemonotonan bisa
dapat titik stasioner sekaligus. Ini kita keluarin 30x kuadrat. Ini jadi x kuadrat kurang 1. Ini bisa lagi jadi 30x kuadrat kali x ya x plus 1, x min 1. Ini kita buat tanda y aksen yang kayak soal-soal sebelumnya juga. Kita list titik-titik stasionernya, yaitu ada min 1, ada 0, ada 1. Kita cek tanda. Misalnya di sini, misalnya angka 2. Angka 2 kalau kita substitusi ke sini, positif. Dia kalau mau melewati si 1, sesatu itu asalnya dari sini, pangkat ganjil, tandanya berubah. Kalau mau melewati 2, kalau mau melewati X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu asalnya dari sini. Ini pangkat genap. Kalau pangkat genap, tandanya nggak berubah. Yang tadinya negatif, tetap negatif. Yang ini positif. Kita dapat peta seperti ini. Berarti kita tahu tuh monoton naik diminta hingga sampai min 1, lalu di 1 sampai tak hingga, monoton turun di min 1 sampai 0, lalu 0 sampai 1, maksimum lokal, udah jam 9 nih. Maksimum lokal ya udah saya tanya deh, dari peta ini maksimum lokalnya di mana? Tadi udah ada soal kayak gitu, yang uji turunan pertama. Walaupun saya yakin nggak ada yang jawab, biar saya sambil istirahat juga. Ayo, maksimum lokalnya di mana itu? Itu titik ya jawabannya, bukan interval. X sama dengan apa maksimum lokalnya? Maksimum lokal itu tuh dia kayak puncak, di sekitar itu dia puncak gitu. Puncak atau lembah. Lembah mah minimum lokal ya. Pokoknya dia kayak rata sejenak di situ. Dia naik dulu baru turun. Nah, itu maksimum lokal. Itu X sama dengan berapa maksimum lokalnya? Dari gambar yang saya bikin. Dari garis bilangan yang saya bikin. Positif, negatif, negatif, positif. Maksimum lokalnya di mana? Ini saya bahas mencari maksimum lokal pakai uji turunan pertama tadi percuma berarti. Itu soal sebelumnya. Soal sebelumnya yang ini. Ini kalian pas SMA-nya pas COVID ya kayaknya. Angkatan berapa sih sekarang? Misalnya 2000. Maksimum lokalnya dia sama dengan min 1, Kak. Oke, makasih. Kalau minimum lokal, kok nggak ngomong aja ya? Mic-nya bermasalah atau apa? Minimum lokalnya di X sama dengan 1, Kak. Oke, makasih, benar.
Bener salahnya itu urusan belakangan. Yang penting saya tahu kalian paham atau enggak, kalian benar atau enggak. Kalau misalnya jawabannya salah, itu saya tahu saya harus bahas apa gitu. Maksimum lokal di X sama dengan min 1, minimum lokal di X sama dengan 1. Sebenarnya kita perlu Y double aksen juga, tapi ini nggak usah deh. Saya lanjutkan sendiri aja. Buat sendiri. Cuman saya mau ngasih tips atau kebiasaan fungsi, kebiasaan sifat fungsi. Kalau misalnya ada bentuk, kalau misalnya ada bentuk kayak gini, kayak si X sama dengan 0 itu, kalian perhatikan garis bilangannya. Eh, yang X sama dengan 0 itu kan di kirinya negatif ya, di kanannya negatif juga. Ini tanda F aksen ya, jangan lupa. Atau Y aksen, secara umum kan F ya. Misalnya ada situasi kayak gini, jadi kalau situasi kayak gini, biasanya 0 itu em, titik balik. Positif juga bisa ya. Misalnya ada 0, ada titik C lah gitu. Oh, C lah aja saya bikin secara umum ya. Ini C, ini C, ini positif. Kalau ada kayak gitu, biasanya dia titik balik. Jadi untuk menghemat, kita nggak perlu nyari-nyari turun kedua. Gitu. Sebenarnya perlu nyari turun kedua juga tuh, buat tahu dia cekung kemana, titik baliknya di mana gitu. Kalian buat sendiri aja deh. Untuk info ini aja, saya dari tadi nanya-nanya, susah banget kalian buat jawabnya. Jadi dengan ini aja kita punya info apa aja, yaitu dia melewati 0,2, terus yang ini monoton naik monoton turun sama maksimum lokal minimum lokal. Maksimum lokal minimum lokal itu dia kayak rata sejenak di situ ya. Kalau maksimum berarti puncak, kalau minimum berarti lembah. Oke, mulai kita sketsa dengan info seadanya. Saya bilang seadanya karena ada bagian yang harusnya bisa kita kerjakan juga, tapi untuk menghemat waktu nggak usah. Biar kalian sendiri aja. Kita perlu buat hmm, oh ya, biar lebih komplit. Ini yang tadi maksimum lokal minimum lokalnya kalian cari aja nilai fungsinya. Y min 1 itu nanti dapatnya tinggal substitusi X sama dengan 1 ke Y. Min 6 sorry 6 min 6 tambah 10 4 tambah 2 6. Ini 6, kalau Y satunya 6 kurang 10 min 4 tambah 2 min 2. Oke, jadi ini kita punya 6, ini sumbu Y ya, sama min 1. Jadi dia harus melewati ini dan dia maksimum lokal di situ. Lalu dia mau melewati 0,2. Dia harus melewati ini dan minimum lokalnya tadi 1, min 2 ya. Dia melewati ini. Udah kita punya 3 titik itu. Kita punya 3 titik. Dia harus melewati 3 titik itu. Di min 1,6 ini dia maksimum lokal, artinya di sini puncak, terus dia turun. Lalu dia melewati 2.
Dari min tak hingga sampai min 1 dia kan naik tuh. Terus dari min 1 sampai 0 dia harus turun. Terus dari 0 sampai 1 dia turun juga. Sorry. Harus ke sini. Terus min 1, min 2 ini minimum lokal. Terus dia naik lagi. Dari 1 sampai tak hingga dia naik lagi. Gitu. Udah dapat sketsanya. Kalau kalian mensketsakannya seperti ini, bakal salah. Ini salah. Jadi yang di sekitar 2 itu dia harus kayak gini. Harus kayak gitu. Nah, ini. Ini di sekitar 0,2. Karena dia itu sebenarnya titik belok di situ. Bisa kalian dapat kalau kalian nyari turunan kedua. Jadi nanti itu kalian bakal dapat titik-titik beloknya itu di sini. Oh, warna lain lah. Di sini, sama di mana ya? Di sini kali ya. Itu titik belok. Jadi ada 3 titik belok yang warna kuning. Ini bisa kalian dapat kalau kalian nyari turunan kedua. Aduh, terkejar waktu. Saya lanjut aja. Untuk soal cerita tentang optimasi begini, itu yang kayak gini loh. Berapa ini agar ini maksimum? Berapa ini agar ini minimum? Jadi ada padang gembala di pinggir sungai. Kalau soal cerita ini, hal wajib yang kalian lakukan adalah menggambar agar kalian kebayang ceritanya gimana, dan menulis setiap kalimat. Kalian tuliskan kalimat dalam bentuk kalimat matematika kalau ada yang penting setiap kalimat. Kalau kalimat pertama kan belum ada yang penting tuh. Sedang petani ingin membagari padang gembala yang terletak di tepi sebuah sungai. Ya, kalian gambarin sungai. Saya gambarin misalnya ke atas. Seperti ini, sungainya gini. Jadi padang gembalanya di pinggir. Padang gembala ini harus berbentuk persegi panjang. Nah, misalnya saya gambarin gini padang gembalanya. Dan mempunyai luas 20.000. Baru kalian tulislah. Luas 20.000 itu bisa ditulis kayak gimana? Ya, kita perlu memisal-misalkan kan dengan variabel-variabel. Ini kita misalkan panjang, ini lebar. Berarti yang 20.000 itu apa? Yaitu P kali L. Itu 20.000. Jika daerah sepanjang sungai tidak perlu dipagari, nah jadi yang ini nggak perlu dikasih pagar. Jadi yang dipagar itu yang warna hijau aja. Yang warna hijau saja. Berapa ukuran padang gembala tersebut agar kawat pagar yang dipergunakan paling kecil? Jadi kita baca nih. Berapa ukuran padang gembala? Ukuran itu maksudnya berapa panjang, berapa lebar. Saya tulis deh. Berapa ukuran padang gembala tersebut agar kawat pagar yang dipergunakan paling kecil? Kan tadi kawatnya untuk memagari. Berarti kawat pagar yang dipergunakan itu kita misalkan sebagai K. Itu adalah keliling. Agar kelilingnya paling kecil. Jadi yang mau kita minimumkan di sini adalah si K. Jadi paling penting itu kalian tahu fungsi apa yang akan diminimumkan. Makanya di sini Bapak nulis sampai perumusan fungsinya saja. Jadi perlu kalian rumuskan fungsi yang mau diminimumkan, yaitu si K. Si keliling ini. Keliling persegi panjang apa? Lama lagi ya, 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Tapi di khusus soal ini, yang perlu dipagar itu hanya yang hijau.
Berarti rumusnya menjadi panjang plus 2 lebar. Nah, kita itu fungsinya harus, bukan harus juga sih, sebaiknya itu dalam satu variabel aja. Ini kan ada 2 variabel, P dan L. Saya tulis di sini K sebagai fungsi terhadap P dan L. 2 variabel dia. Variabel bebasnya ada 2. Sebaiknya itu variabel bebasnya hanya 1. Bagaimana cara mendapat variabel bebas yang hanya 1? Kalian gunakan tadi yang diketahui, P kali L-nya 20.000. Berarti dari sini kalian punya L sama dengan 20.000 per P. Kalian substitusi ke sini. P plus 2 kali 20.000 per P. Nggak harus dalam P ya, dari dalam L juga boleh. Jadi fungsi K kita ini sekarang variabelnya hanya P. Hanya satu variabel. Sama dengan P plus 40.000 P pangkat min 1. Inilah yang akan kita minimumkan. Cara mencarinya adalah kalian cari K aksen. K aksen itu DKdP. Kalian turunkan K terhadap P. Lalu agar K minimum, itu K aksennya kalian sama dengan 0 kan. Nanti kalian bakal dapat P-nya berapa. Dari P berapa, kalian akan dapat L berapa. Itulah jawabannya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya kasih waktu 1 menit buat menanyakan, boleh soal ini atau soal terakhir. Tadi di soal ini saya belum kasih waktu kalian bertanya. Soal sketsa tadi ya yang ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu 1 menit. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya, saya tutup.